Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri acara pada sore hari ini, yaitu acara dalam rangka halal bil halal dan syukuran. Mudah-mudahan niat kita dari rumah sampai ke tempat ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua penampilan para santri Pondok Pesantren Al-Mujahir, Al-Muhajir, ya. Yang ketiga acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan guru kita Al-Ustadz Muhammad Jarkasih, pimpinan Pondok Pesantren Mahligai Al-Quran Kecamatan Longkali. Acara yang keempat penutup nanti dibawakan doa oleh Ustadz kita. Baiklah, kita buka acara ini dengan membacakan Al-Fatihah. Oh iya, yang dipimpin dengan ibu kita, Ibu Hajah Asia. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ali Sayyidina Rasulullah wa azwaji Sayyidina Rasulullah wa ashabi Sayyidina Rasulullah SAW. Summa ila Rasul Abdul Qadir Jailani, Si Salman Al-Madani, Si Muhammad Arsad Al-Banjari, Si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li ustazina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ulillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu Haji. Acara yang kedua penampilan para santri Pondok Pesantren Al-Muhajir Longkali, yaitu grup Sahril Mahligai Al-Quran. Kepada ketiga ananda dipersilakan. Sebelumnya kami beritahukan kepada jamaah ibu majelis bahwa santri kita yang akan tampil ini adalah barusan saja pulang dari mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Kalimantan Timur di kota Samarinda. Alhamdulillah mendapatkan juara 3 ya. Jadi 3 besar di provinsi se-Kalimantan Timur ya. Untuk itu supaya menambah keberkahan majelis Quran kita di sini pada hari ini,
sekaligus dirangkai halal bihalal ya, dan syukuran. Kayaknya Zaki ini ultah ya, yang ke-15 juga ini sekalian ya. Ada yang ultah juga yang lain? Yang lain ada ultah juga? Kalau ada kita kait-kaitkan semuanya nanti ya. Ya, kepada anak da bertiga dipersilahkan untuk menampilkan syarhil Quran ya, syarhil Quran. Jadi ada penterjemah, ada pengaji, dan ada yang menceramahi atau pensyarahannya. Ya, kepada anak da bertiga dipersilahkan. 10 menit kurang lebih waktunya ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh menjadi sebuah ironi ketika kita tengok sejenak pada realitas yang terjadi pada negara ini. Bagaimana tidak melihat perkembangan kualitas moral yang semakin lama terlihat kian merosot dan terdegradasi. Moral para pemuda terlihat semakin jauh dari nilai dan norma ketimuran. Sebut saja sebagai contoh semisal semakin maraknya tindak kejahatan, pelecehan seksual, semakin merebak dan maraknya video mesum yang pelaku-pelakunya adalah sebagian dari generasi muda harapan bangsa, serta berbagai macam tindak kriminal lainnya. Hal ini tentu berimbas terhadap memudarnya karakter bangsa. Dengan fakta yang sedemikian ini tentu menimbulkan pertanyaan dalam benak kita, yakni apa
gerangan yang terjadi dengan generasi penerus bangsa ini, fakta terbaru yang berkembang belakangan ini adalah ternyata salah satu penyebab utama rusaknya moral putra-putri bangsa justru disebabkan oleh pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi. Semisal semakin mudahnya akses penyebaran video-video berbau porno. Mudahnya akses teknologi saat ini yang diharapkan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan mereka ternyata malah menjadi bumerang. Agar masalah moral ini di kemudian hari tidak lagi berlarut-larut dan menjadi problematika bangsa kita, maka harus ada upaya serius dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk penanganan krisis moral dan etika yang tengah melanda bangsa ini. Karena persoalan moralitas adalah problema yang selalu up to date. Tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis dibicarakan di kalangan akademisi, kalangan juru dakwah dan ulama, Kalangan orang tua maupun kalangan masyarakat secara luas. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi pada negara ini tentu menimbulkan kegelisahan dalam benak kita. Karenanya dalam rangka turut memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan pendidikan mereka dan memberikan konsep solutif konstruktif terkini, perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa dengan berlandaskan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Berlindung kepada Allah.
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, kataku dalam ayat di atas yang berarti jagalah adalah bentuk fi'il amar. Artinya kataku ini adalah bentuk kata kerja perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berarti wajib dikerjakan. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Artinya hukum asal suatu perintah wajib dilaksanakan. Maksud ayat di atas adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dengan mengajarkan sesama kalian hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Selanjutnya, kata wa ahlikum artinya dan keluargamu. Maksudnya adalah ajarilah keluargamu cara taat kepada Allah, yang dengan itu mereka bisa terhindar dari api neraka. Sebab itu Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifa Nusaidul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniyah. namun mereka jauh lebih memerlukan Tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Qur'aniyah. sejarah telah membuktikan. Bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Tauka, seorang preman Hong Kong, dan Lee Tiger Lee, mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok yang terlahir dari orang tua yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak secara fisik, namun ada juga hal yang sangat penting, yaitu kecerdasan emosional dan spiritual di samping kecerdasan intelektual anak, sehingga akan melahirkan Golden Generation. Kita salut zaman sekarang siswa-siswa banyak yang hebat-hebat, komputer ahli, Dunia internet bisa. Matematika pintar. IPA jago, otaknya berlian, pemikirannya cemerlang, tapi akhlaknya mengecewakan. Yang didambakan sih anak soleh, tapi
yang didapatkan anak salah kelar hidupno. Menurut developmental psikologis, dalam pembentukan karakter seorang anak tidaklah menjadi sedemikian rupa dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Oleh karena itu, Wahai para orang tua, Wahai para guru, wahai para penanggung jawab pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang semakin memprihatinkan ini, terlebih generasi muda Indonesia, haruslah benar-benar diperhatikan secara seksama. Karena semangat mereka lah nantinya yang akan menjadi roda penggerak bagi bangsa ini. Apa jadinya kelak ketika negara Indonesia yang kita cintai ini dihuni oleh manusia-manusia yang tak berkarakter dan tak bermoral? Sungguh tidak dapat dibayangkan. Sejalan dengan hal tersebut, Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan tutur kata yang benar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Masih berdasar goresan tinta Bapak Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahwa makna bi'afa dalam ayat tersebut bermakna lemah harta. Namun dalam makna yang lebih luas bisa bermakna lemah akidah, ilmu pengetahuan dan akhlak yang kesemuanya harus diwaspadai. Pada akhirnya kami ingin menyampaikan 3M sebagai simpulan dari syarahan Al-Quran ini. pertama, mari membina keluarga harmonis karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas pembinaan psikologis anak. Kedua, mari mendidik karakter anak sedini mungkin. Berawal dari keluarga, karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Ketiga, mari membangun bangsa melalui pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter sesungguhnya adalah implementasi nilai-nilai agama pada diri, keluarga,
kerabat, terlebih lagi masyarakat. Demikianlah syarahan Al-Quran ini disampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga Ananda. Semoga kelak ketiga Ananda ini bisa menjadi kebanggaan nusa dan bangsa, negara, pada khususnya kedua orang tuanya. Amin. Kita masuk di acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan guru kita Al-Ustadz Muhammad Jarkasi, pemimpin Pondok Pesantren Mahligai Al-Quran, Kecamatan Longkali. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun sangat muliakan para asatidah, guru-guru agama yang hadir di kesempatan majelis hari ini, wabil khusus Kakanda yang mulia, yang terhormat Hajah Nur Asiyah, pimpinan majelis Al-Ansar Mendik 1 atau Mendik Sepang. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sihat wal afiat, luas rezeki, berkah usaha, sehingga beliau istiqomah mendidik dan membina kita semua. Amin. Sahibul bait sekeluarga yang ulun sangat hormati dan muliakan, segenap ibu-ibu yang hadir di kesempatan majelis hari ini yang berbahagia. Pertama-tama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala kebaikan Allah yang terlimpah kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita pada hari ini dapat kumpul bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai pada hari kiamat. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menjabar dari apa yang telah disampaikan oleh syarahan Al-Quran anak kita tadi yang bertiga. Ini sangat tepat dalam suasana kita saat ini. Kita telah berada nih di akhir tahun ajaran ya, tepat ya. Tentunya anak lulus SD, anak lulus SMP, atau anak lulus SMA, kalau dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, Allah mengancam kepada kita
Kalau terjadi di kemudian hari, ke belakang dari masa kita, sesudah kita meninggalkan keturunan yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa. Dzurriyyat ini keturunan ya. Anak cucu dhi'afa yang lemah. Yang lemah apanya? Lemah iman. Makanya sangat tidak sependapat dengan kita, guru kayak apa di pesantren pian adalah ijazah umumnya. Kenapa garang jadi batakun ijazah umum? Bila kadada ijazah umum guru ngalih bagawi. Kayak apa masa depan anak? Ini pertanyaan ini seakan-akan berbicara takut kalau di hari kemudian anak kada makan, takut di hari kemudian anak kada minum, kada ada kehidupan dan kesejahteraan. Ini nang berbahaya. Seakan-akan Tuhan kada mampu. Coba kita bahari nih. Adalah orang tua berapa bisi anak? Selusin. Ada yang sampai 26, 2 lusin lebih tuh. Tuan Guru Haji Asnan di Barabai, kawan ulun anak sidin Haji Muhammad Yasin seangkatan di Darussalam. Sin berapa dang sana ikam? 26. Satu mama. Ayo. Kada ada terpakai orang bahari itu pilka. Orang bahar itu yakin, ya, yakin bukan kita yang memberi rizki, bukan kita yang menafkahi, tapi Allah bila sudah lahir hidup itu tanggung jawab Allah. Orang bahari yakin imannya tebal, imannya kuat. Yang sekarang ini anak 2 khawatir. Makan apa, minum apa, berumahkah, sejahterakah? Tapi insya Allah di sini kada ada, di Mendik ini kada ada. Ya di sini yakin ya semuanya ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini yang di balik papan sana, Samarinda sana. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak kita tadi, ya, ancaman Allah kepada kita orang tua. Ya, ancaman kita orang tua jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara jabatan dia rela melepas iman. Banyak kan sekarang tuh, ya, yang tertukar iman dengan iman dengan iman dengan dunia. Hati-hati. Nah ini jangan sampai. Oleh karena itu tinggalilah anak keturunan di hari kemudian, anak yang kuat imannya, anak yang kuat Islamnya. Lalu kemana arahnya pendidikan iman ini? Kemana arahnya pendidikan Islam ini, kemana? Di sini jawabannya kita sama-sama memikirkan. Ada orang masuk ke pondok, orang tuanya yang ngomong sama saya ya, dan beliau termasuk guru. Jadi jangan ulun dipadahkan lah. Ya, jangan ulun kenapa jadi pian memasukkan ke pesantren sini? Padahal banyak aja sekolahan-sekolahan lain guru ay. Nah, ini orang inilah jangan salahkan ulun ya. Di sini banyak guru kan? Banyak guru umum kan sini, guru SD, guru SMP banyak kan? Tuan rumahnya guru SMP. Ini orang yang mengatakan ya, berarti ini fakta lapangan, bukan ulun mengada-ada. Sangat khawatir dah guru ay pendidikan sekarang.
Kenapa? Rata-rata di luar pondok. Ini rata-rata di luar pondok. Kalau di pondok ini kan ada aturan yang ketat. Mereka tidak boleh ber-HP. Mereka keluar masuk terawasi. Mereka 24 jam terjadwal. Mulai dari bangun guring sampai guring kembali ada aturan yang harus diikuti. Ini tata tertib dan aturan-aturan pondok. Kenapa? Ini membentuk karakter anak itu. Kalau tidak dibentuk, kacau. Pembentukan ini kan bisa di luar, harus di karantina, harus di dalam. Kenapa? Pengaruh-pengaruh luar sangat berdampak negatif yang cepat merusak, ya, merusak mental, moral anak-anak kita. Baru-baru ini kita dikabarkan di Longikis ada kejadian baru. Hah? Ada di Facebook baca? Seorang tetangga memperkosa tetangganya lahat anu sawit. Fakta, nyata, realita. Ayo, ini pasti pengaruh. Sekarang kalau dahulu kan faktor lingkungan ini masih di luar, kita berdiam di rumah. Sekarang pengaruh ini sudah masuk ke dalam kamar, sudah masuk ke dalam rumah. Anak ber-HP, apa yang dibukanya? Bisakah kita ngontrol? Kuncinya kamar? Bisakah? Pada bisa. Satu-satunya kekhawatiran ini menjawab, yuk kemana kita mengarahkan anak kita? Kemana kita menjurusakan anak kita pendidikannya? Supaya betul-betul anak kita ini jangan sampai menjadi kekhawatiran dzurriyyatan dhi'afa. Satu-satunya ujar guru yang tadi. Sudah guru ulun guru SD. Ujar nang bini aku guru SMP. Kada mampu guru sekolahan umum kada mampu menjawab tantangan pengaruh meraknya teknologi. Kalau bahari kita TV aja lih. Oh ya ini HP ini kadang kau dibendung lagi Bian. Seminggu berubah dah. Seminggu keluar lagi yang baru. Seminggu lebih canggih lagi. Makanya ulun berpesan lawan anak-anak santri, nah kalian dilarang ber-HP selama mondok. Jangan khawatir ketertinggalan, jangan. Kenapa? Nanti 10 tahun yang akan datang HP yang akan ada lebih canggih dari HP sekarang. Tidak ada kata-kata tertinggalan. Cuman kalian sudah berisi ilmu di dada. Lalu menggunakan HP bila sudah berilmu, kemana arahnya? Positif, buat ceramah, dengarkan ilmu, dengarkan yang bermanfaat. Kalau sekarang ilmu belum ada, HP dipegang, HP diurus, kemana arahnya yang dibuka? Tidak ada kontrol, tidak ada filter, tidak ada penyaringan di dalam dada, sehingga anak-anak sekarang lihat apa yang dilihatnya di HP itulah yang dikerjanya. Itu tadi tahu aja bini orang, tahu aja tetangga kada halal diapain? Digarap. Orang ma unduh berondol ya. Dasar. Ini namanya moral bejat. Moral tidak berakhlak. Ini gambaran, ini contoh. Yuk tengok keluarga kita. Tengok anak cucu kita bagaimana ke depan. Ada enggak rasa kekhawatiran? Makanya pian pendidikan ini memang harus berasal dari keluarga, rumah tangga. Ini madrasah pertama ini. Makanya ibu-ibu ya, sedikit perbandingan antara timur dengan selatan ini berbeda jauh. Mungkin Kakanda merasakan juga Kak ya? Merasakan juga Kakanda.
Mendidik anak-anak kita di timur dengan di selatan itu jauh beda. Jauh beda. Dan bukan ulun yang berkata ini, hampir semua orang yang mengajar merasakan. Satu langkah, ya 10 langkah di selatan, di sini baru 1 langkah. Sangat sulitnya anak disuruh menghafal. Sangat sulitnya anak disuruh belajar. Kenapa? Karena tidak terbiasa dari rumah tangga, tidak terbiasa dari lingkungan. Makanya pembentukan karakter ini memang mulai dari rumah tangga, lingkungan yang baik itu menentukan. Makanya ada kalau bahasa Nabi tuh, ya bahasa Nabi ada, ya al-jar qablad dar. Sebelum berisi rumah lihat dulu tetangga. Al-jar qablad dar. Ya, sebelum membangun rumah lihat dulu lingkungannya baik kada. Bila kada baik, bahaya anak kita kaina. Oleh karena itu memilih membangun rumah juga disarankan di lingkungan yang baik. Perumahan yang baik supaya anak kita bergaul dengan yang baik. Nah itu ajaran agama kita, arahan Islam untuk kita. Yang merusak lawan memperbaiki mana lebih mudah? Merusak lawan memperbaiki mana lebih mudah? Nyaman merusak. Ya kada? Uyuhnya guru 10 tahun melajari baik, bah begitu dibawa bergaul keluar setumat aja sejam aja rusak. Udah kegempangan. Jadi pengaruh rusak ini besar dibanding pengaruh baik. Oleh karena itu Nabi Ibrahim hendak meninggal, di dalam Quran ada tuh, ata'buduna min ba'di, jar Nabi Ibrahim. Bertanya dengan anak-anak sidin siapa Nabi Ismail, nabi-nabi yang lain. Ya. Ata'buduna min ba'di. Ini ada kekhawatiran nih. Apakah setelah aku meninggal, jar Nabi Ibrahim, kalian menyembah siapa? Lalu anak-anaknya menjawab dengan tegas, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Nah ini nang membanggakan jawabannya nih. Ujar Nabi Ibrahim, woi anak keturunanku, setelah aku nanti habis umur, kadada lagi kalian akan tertinggal. Bagaimana, masihkah menyembah Allah? Bertuhankah dengan Tuhan Allah? Atau kalian kafir? Atau kalian musyrik? Dengan tegas Ismail menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami wahai abah, wahai Nabiullah Ibrahim, setelah pian kadada pun kami tetap menyembah Allah, tidak akan musyrik. Nah ini yang menyenangkan hati kita. Pernahlah kita berpikir nangka itu, setelah kita kadadaan anak kita jadi apa? Masihkah beriman? Masihkah Islamnya terjaga? Yang kita khawatir tadi, ada pertanyaan tadi, kayak apa hidupnya? Itu yang malah dikhawatirkan oleh kita. Jangan berpikir urusan jasmani. Yang kita pikir adalah urusan ukhrawi, urusan hati, urusan iman dan urusan Islam yang ada di dada anak kita. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk kita semua ibu-ibu, ya, ada kalau mungkin di antara kita ini yang anak lulus SD sudah, adakah? Ada pastinya ya. Yuk kemana arah anak? Lanjut SMP kah? Lanjut sanawiyah kah? Atau lanjut pesantren? Itu tergantung pian.
Keselamatan generasi yang akan datang tergantung kita yang mengarahkan. Kalau anak kada mungkin bisa diumpati maunya dia. Kalau maunya kada baik diumpati juga. Tuh kita yang salah. Harus kita sebagai pengarah supaya menjadi anak yang selamat. Ya tidak ada lain, jawabannya adalah anak juruskan ke pesantren. Pesantren, pesannya tren. Kan gitu tuh. Ya, pesan tuh berasal dari pesan kan? Tren pesannya. Makanya artinya lihat anak-anak pesantren kayak tadi tuh. Ya. Gimana isi-isinya? Mantap gak? Oh iya. Itu orang-orang pesantren aja. Makanya pesannya tren. Ya, nah itu. Kiai-kiai lihat gimana. Nah, dan jangan ada kekhawatiran oleh kita kalau anak pesantren bagaimana anak masa depannya, itu jangan dikhawatirkan. Ya, jangan dikhawatirkan, Bu. Kita lihat orang-orang besar. Lihat para tuan-tuan guru, lihat para kiai-kiai, lihat para ustadz. Adalah mereka itu dahulu sekolahnya kayak sekolah kita, harus itu, harus ini. Tidak ada. Kehidupan mereka jauh lebih luar biasa dibanding kehidupan orang yang mengejar dunia. Pian lihat, makanya semalam itu pas kami menghadiri haul Datuk Kalampayan yang ke-216, ada orang sini 4 bergabung ulun bawa pas melewati rumah guru Wildan. Rumah guru Wildan ini mewah megahnya. Ayo jerulun. Belum lagi melihat rumah guru sekumpul. Lihat kubah guru sekumpul, wah ini kayak apa? Hah? Belum ada kita menemukan, orangnya sudah ada di dalam bumi. Bayangkan semewah dan semegah itu penghargaan orang yang hidup kepada beliau. Kayak apa kita membayangkan ini? Luar biasanya, Masya Allah. Belum kita kalau berbicara masalah kenikmatan sidin di dalam kubur, kenikmatan sidin cikal bakal menikmati alam surga, itu jauh lagi kisahnya itu. Jauh dah itu. Ayo. Sidin sudah beramal banyak, sidin sudah beribadat banyak, dikirimi lagi. Kayak apa? Sugih disugihi lagi, kaya dikayakan lagi. Ayo lihat pian. Setiap orang mengirim Yasin datang, berapa banyak pahala Yasin yang beliau terima. Ayo. Itu jadi contoh dengan kita. Mulianya orang alim, jangankan waktu hidup, sidin meninggal aja luar biasa. Bahkan pian nih, orang alim ini bermanfaat dunia akhirat. Sidin sudah meninggal aja lihat. Bahkan sidin nang menghidupi orang nang hidup. Lihat dengan adanya kubah sekumpul, dengan adanya sekumpul kayak apa usaha-usaha orang Martapura di wilayah sekumpul tuh. Ramainya orang berjualan. Mobil taksi rame, yang berjualan pakaian-pakaian rame, yang bawa rong rame, yang ngojek, yang becak, yang segala macam. Ini artinya yang mati menghidupi yang hidup, jadi usaha semuanya. Inilah wali, inilah ulama, inilah kekasih Allah, membawa manfaat bagi orang lain. Oh, ada sedikit pian, Masya Allah. Rumah jadi kontrakan, apalagi acara haul. Masya Allah haul. Ya, Masya Allah haul. Berebut. Ada yang sehari itu menyewakan rumah itu 2 juta. Bila sampai 3 hari 6 juta. Masya Allah, berkat sakum di ulama. Nah, jadi yakinkan Bu, di pikiran kita, di hati kita, tidak ada orang yang lulusan pesantren itu menderita, kecuali orangnya yang memang kada waras. Itu lain pula. Asal bujur-bujur pesantren, jadi berkah hidupnya, Bu. Itu tadi
Di antaranya tadi yang bertanya, Masya Allah guru, rumah ulama-ulama di Martapura ini megah-megah, mewah-mewah. Nah, itulah kenapa berkat ilmu, berkat amal. Makanya Bu, camkan di pikiran kita, di hati kita, ya, anak itu bila sudah berilmu, ilmu ini kan kalimatnya 3 huruf tuh. Ilmu kalimatnya 3 huruf, ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Ini Arab ya, ilmu bukan Latin. Arab, ilmu. Ketika Nabi Sulaiman, kita tahu kan Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya. Selain daripada kaya, beliau seorang umara juga, raja. Kemudian seorang nabi, seorang ulama. 3 Nabi Sulaiman ini. Kenapa jadi sampai Nabi Sulaiman ini mencapai ketiga-tiganya dapat? Ketika Allah tawari, Sulaiman, pilih mau harta mau ilmu. Ujar Nabi Sulaiman dengan cerdasnya, saya memilih ilmu ya Rabb, tidak memilih harta. Kenapa? Karena ilmu ini adalah warisan anbiya. Ilmu ini asalnya datang dari Allah. Harta warisan Fir'aun, ya, warisan Fir'aun, warisan Qarun, ya, saking Fir'aun tuh kaya, saking Qarun itu kaya, sampai sekarang adalah kabarnya hartanya kemana? Hah? Ada dahabar. Tapi kalau ilmu, lihat sampai sekarang bagaimana ilmu warisan para anbiya. Lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu daripada harta, sehingga dengan ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan semuanya. Harta dapat, ya, raja dapat, ya, sudahnya ulama. Nah, ilmu ini diambil 3 huruf, ain, lam, mim. Apa itu ain? Ain ini Bu diambil dari kalimat illiyin. Illiyin ini adalah derajat yang tinggi, atau di dalam kalimat yang lain illiyin surga, illiyin surga yang tertinggi. Surga yang tertinggi adalah Firdaus. Ini kalangan para aulia, ulama, anbiya yang menduduki di dalamnya, yang memasuki di dalamnya. Jadi orang berilmu ini pasti akan masuk ke dalam surga yang sangat tinggi. Yang kedua, lam. Apa itu arti lam? Lutuf. Lutuf. Arti lutuf itu lemah lembut. Lihat ulama, orang yang berilmu pasti mempunyai hatinya lembut Bu. Lihat orang alim itu lembut, hatinya halus, hatinya kada kasar, ya, tutur bahasanya santun, tutur bahasanya sopan, lutuf. Kenapa? Dia mewarisi kelembutan daripada sifatnya Allah, dimasukkan ke dalam dadanya. Oh, tidak sedikit pian, jangankan manusia, binatang saja disayangi oleh ulama, oleh orang yang punya ilmu. Dan kita mungkin ya karena tidak ulama beda. Kalau ulama kita bahari-bahari, coba lihat. Bila ada semut di rumah ini ada semut, diambilkan gula, kasih gula, sayang dengan semut. Ayo bayangkan, jangankan dengan manusia, dengan semutnya sayang. Kalau kita apa? Ada semut, kita kan ada ulama Bang, ya. Ayo, sampai-sampai ada ulama juga kada mau memancing ikan, kada mau. Kenapa? Kasihan bibir ikan. Ini kasih sayang Allah yang dilimpahkan ke hati ulama, sehingga berlembutnya hati ulama ini. Jangankan dengan makhluk manusia, dengan binatang aja sayang. Ayo, kita jangankan binatang, manusia aja dihiri dengki,
manusia aja kita marahi, manusia aja kita kasari, ya, semua kata-kata menyinggung, menghancur segala macam, terduduk orang, sakit hati orang dengan kata-kata kita, singgungannya. Nah itu kita. Kalau orang berilmu kan mau punya perasaan halus, ya. Di sini rata-rata perasaannya halus ya. Ya, ibu-ibu di sini perasaannya halus, ya. Coba sehalus apa kayak? Nah, yang ketiga, yang terakhir, mim. Mim ini Bu Ai diambil dari kalimat muluk, artinya raja. Lihat orang berilmu. Ulun kada mengira duduk di atas kursi nah. Ayo, salah lah kada salah. Ya, yang penting kita jangan sombong. Yang penting kita jangan merasa tinggi. Yang penting kita jangan merasa lebih hebat, lebih mulia dari orang yang di bawah kita, jangan. Ini memang adab dalam ilmu. Seorang yang berilmu itu oleh yang lain ditinggiakan. Ditinggiakan jadi di atas kursi. Jelasnya bila bicara mah di atas kursi ini nyaman boy melihat-lihat nah. Nang mana nang mengantuk kan? Mana yang mau udak HP itu kelihatan. Kalau di bawah kita terlindung, ada melihat. Nah, itu ilmu. Jadi penempatan ilmu itu memang manfaat, ada maksudnya. Nah, dan siapa yang meninggikan ilmu pasti dapat berkah. Makanya kalau kita buka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, luar biasa. Makanya anak-anak kita di pondok pesantren kita terapkan, kita kaji lebih dalam tentang Ta'limul Muta'allim. Ya. Harus berkat ilmu itu dapat kalau dia memuliakan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Para guru. Siapa ahli ilmu? Para kiai. Siapa ahli ilmu? Para ulama. Makanya lihat di pondok-pondok yang sampai saat ini ya beda dengan modern ya. Beda dengan modern. Pondok-pondok yang salafiyah yang membahari masih diterapkan. Bila guru lewat ada wani berdiam. Ya, tuh di mana-mana tuh. Banyak tuh kita lihat saat ini di Dalwa, Darul Lugah wa Dakwah, nih pesantren terbesar Indonesia saat ini ya. Masya Allah luar biasa. Yang peninggalan Habib Hasan Baharun. Kita mendengar ceritanya, Masya Allah. Sudah 20.000 santrinya. 20.000. Adab yang di dalamnya yang diterapkan oleh guru-gurunya, diajarkan ke murid-muridnya. Pokoknya bila perhatian apapun si murid, sedang apapun guru lewat, ya jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi patung. Ini misal santi rahatan-rahatan kayak gini misalnya hendak berjalan, guru lewat ya tetap berdiam. Ya gini, nggak boleh bergerak, nggak mau bergerak. Saking menghargai ahli ilmu. Beda dengan yang lain-lain. Kadang melewati di hadapan guru, kadang terjejak kepala guru. Adab tuh ahli ilmu ya. Makanya jar guru kita bahari, sejauh mana kebesaran hati si murid ini kepada gurunya, segitulah keberkahan yang didapat ya, yang ia ambil hasilnya. Nah, jadi muluk ya yang ketiga, yaitu orang yang berilmu itu pasti dirajaakan ya, dirajaakan. Maulah guru duduk di pinggir, begitu datang guru dari maulah ditaruh di ujung-ujung sudut-sudut, tidak mau, pasti ditaruh ke tengah-tengah, dimuliakan jadi raja orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu kita ambil hikmah daripada yang diceritakan terjadinya asal usul Nabi Sulaiman memilih ilmu sehingga mendapatkan segala-galanya. Yuk arahkan anak cucu kita yang kemudian hari kita tidak ada kekhawatiran, yaitu anak ini diarahkan ke pesantren menuntut ilmu agama yang bermanfaat buat dirinya, tentunya pasti bermanfaat lagi buat kita yang sudah berada di alam kubur nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berberkah, dan mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini ulun pribadi dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal
alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan terkait dengan halal bihalal. Ulun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, zahir dan batin, dunia dan akhirat, baik salah ucap, salah perbuatan, salah prasangka yang ada di dalam hati tidak diketahui, namun Allah sangat mengetahuinya. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan, puasa kita, qiyamul lail kita, tilawah Quran kita, pengabdian-pengabdian kita kepada Allah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sempurna, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadratin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi alladhi yara min waraihi kama yara min amamihi. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب زدنا علما واسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang sangat luas, dengan keampunan-Mu yang sangat tidak terbatas, dengan keberkahan penghulu kami, imam kami, teladan kami, uswatun hasanah kami, pemimpin kami Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Ya Allah, ya Allah, di perhimpunan kami pada hari ini melebihi jumlah 40 orang, di mana Nabi-Mu berhadis apabila terkumpul 40 orang maka diangkat satu di antaranya wali dari wali-Mu. Ya Allah, mengharapkan pengabulan dan ijabahnya doa kami. Ya Allah, kami memohon ya Rabb, panjangkan umur kami, sihat afiatkan jasmani rohani kami, luaskan rezeki kami, berkahi usaha kami. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam taat dan beribadah kepadamu sampai akhir hayat kami. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, ketika kami masuk ke dalam kubur, ya Rabb, pertemukan kami dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, luaskan kubur kami, terang benderangkan kubur kami, jadikan kubur kami kebun daripada kebun surgamu. Ya Allah, jadikan amal ibadah, segala kebaikan yang kami perbuat semasa hidup ya Rabb, Engkau terima dan menjadi teman baik kami di dalam kubur. Ya Allah, khususnya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh di kemudian yang kami tinggalkan. Ya Allah, ya Rabb, tumbuh kembangkan di pikiran anak cucu kami menjadi anak yang gemar belajar Al-Quran, gemar memperdalam ilmu agama. Terkhusus lagi ya Rabb, jadikan mereka sebagai penghafal Al-Quran ya Allah, sehingga menjadi kebanggaan kami setelah kami sudah berada di alam kubur. Ya Rabb, jadikanlah anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah, anak yang mampu, hatinya yakin, imannya kuat ya Allah, untuk melanjutkan dakwah syiar warisan-warisan ilmu dari guru-guru kami terdahulu sampai akhir hayat mereka istiqomah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb,
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Terima kasih kepada guru kita. Semoga ilmu yang guru sampaikan kepada kami akan bermanfaat bagi kami. Amin. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bulan? 6. Harap berjujur. Panas hari ini cuacanya, panas hari ini. Baru tadi.